bagaimana meningkatkan kualitas penulisan dari skripsi atau naskah penelitian yang Anda sedang kerjakan dengan memanfaatkan bantuan dari teman. Di video ini saya akan menyajikan cara mudah untuk meningkatkan kualitas penulisan skripsi kamu. Apa itu? Simak terus sampai akhir. Saya Tirta Musitama, selamat datang di channel ini. Channel ini menyajikan tips trik sukses belajar di perguruan tinggi buat kalian semua ya, baik dari S1, mungkin kalau ini applicable ke S2 maupun S3. Nah, terima kasih banyak yang sudah subscribe. Channel ini berkembang karena rekan-rekan semuanya, para pejuang skripsi, para pejuang tesis, para pejuang disertasi. Terima kasih banyak ya. Yang belum, silahkan dong subscribe sekarang ya. Atau kalau mau nunggu sampai nanti, sampai video ini selesai, nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak. Nah, sekarang saya akan menjawab tadi pertanyaan di awal. Bagaimana meningkatkan kualitas penulisan dari skripsi atau naskah penelitian yang Anda sedang kerjakan dengan memanfaatkan bantuan dari teman. Waduh, loh, bantuan dari teman, Prof? Maksudnya suruh ngerjain? Oh, bukan. Skripsi yang baik, skripsi terbaik adalah skripsi yang Anda kerjakan sendiri. Ya, jadi bukan minta teman ngerjain. Nah, maksud saya begini. Ketika kita menulis naskah hasil penelitian atau proposal atau hasil penelitian kita atau naskah skripsi kita punya banyak teman. Kita punya supporting system, punya saudara, mungkin kakak kita ya, atau ya saudara-saudara kita yang mungkin satu umuran dengan kita yang sama-sama mungkin menyusun skripsi juga, atau teman-teman kita di kampus. Nah, kita meminta mereka untuk membaca naskah skripsi kita. Penting sekali. Malu, Prof, naskah saya dibaca orang lain. Biarin saya keep buat saya sendiri, saya simpan buat saya sendiri. Jangan, nggak begitu, nggak zamannya lagi ya. Tidak zamannya lagi, kamu keep sendiri ya, terus orang lain nggak boleh baca. Yang paling utama itu naskah yang sudah kalian tulis sebelum misalnya kamu kasih ke pembimbing ya kan. Coba, kamu kan pasti punya teman lah ya, teman dekat, teman main, teman kuliah, 1-2 orang, 3 orang yang sama-sama mau bantu ya, saling membantu ya. Coba deh baca naskah gue nih. Ya, lo ngerti nggak gitu ya? Apakah kamu ngerti membaca naskah ini? Ya. Tapi itu awal ya. Yang pertama suruh baca naskahnya, mengerti apa tidak. Nah, tetapi tidak cukup hanya mengatakan atau menanyakan kepada teman kita, kamu ngerti nggak gitu. Tapi minta mereka komentar ya. Yang kedua, minta mereka komentar. Tolong dong, komentar kamu seperti apa? Kalau misalnya punya concern khusus, punya perhatian khusus, kamu yang bagian nggak ngerti dari naskah ini yang mana? Di bagian mana? Tidak mengerti dalam arti ya penulisan itu ya, naskahnya itu sulit dipahami gitu. Sebenarnya mau menulis apa sih gitu ya? Atau kamu juga bisa menyampaikan secara verbal dulu bahwa maksudnya saya ini menulis kayak gini loh. Saya itu mau menulis tentang hal ini, mau menjelaskan tentang ini, tentang hasil penelitiannya kayak gini, dari hasil wawancara seperti ini. Sebenarnya saya mau menulis tentang metodenya tuh kayak gini loh. Nah, menurut pemahaman kamu gimana? Kamu ngerti nggak kalau baca tulisan ini sama nggak dengan maksud yang saya ngomong secara verbal tadi, secara lisan tadi? Itu poin pentingnya. Jadi mereka tidak hanya disuruh baca saja untuk ngerti atau tidak, tapi apakah pesannya ya, kalian harus ngomong ke teman kalian itu, saya maunya ini. Nah, tulisan saya itu sudah menjelaskan tentang ini atau belum? Nah, itu maksud saya. Nah, setelah itu minta mereka menanyakan hal-hal yang lebih detail yang mereka pengen pahami lebih banyak gitu. Bukan dalam konteks menguji, bukan. Tapi untuk menunjukkan klarifikasi aja. Ya, untuk memperjelas gitu informasi-informasinya. Nah, kemudian tanyakan lagi kepada mereka. Kira-kira menurut kamu
hal mana yang bisa diperbaiki, bisa diimprove quality-nya gitu ya. Saran kamu apa? Nah, karena kan menyampaikan ide ke dalam bentuk tulisan itu memang perlu latihan ya. Perlu latihan berulang kali. Penulis-penulis hebat ya, kayak penulis jurnal, artikel jurnal maksud saya, atau penulis buku itu nggak langsung seperti itu karyanya. Mereka pun juga dibantu oleh editor ya. Tapi dalam konteks ini teman kamu ya bisa menjadi editor awal deh. Minimal sebelum ke dosen pembimbing atau nanti bahkan ke penguji, itu yang baca nih orang awam atau ya teman kamu lah yang kira-kira kan satu bidang sama kamu gitu ya. Jadi tahu kamu ini nulis di bidang kajian apa sih gitu ya, nah, maunya apa sih. Nah, mereka paham. Kalau mereka paham, mereka bisa ngasih masukan juga topik-topik atau hal yang khusus gitu yang bisa diperbaiki cara penyampaiannya, cara penulisannya gitu ya. Syukur-syukur mereka juga bisa menyampaikan ide improvement untuk quality, untuk substansi, untuk isinya. Nah, itu udah bagus ya. Jadi tidak hanya soal penulisannya, tapi bahkan bicara soal substansi kualitasnya. Ya, walaupun jangan juga terlalu berharap bahwa teman kamu akan kasih masukan tentang kualitas itu. Tapi pasti ada juga teman yang mungkin ya, teman diskusi yang selama ini di kelas memang kelihatan lebih pintar lah gitu ya, lebih cerdas gitu ya. Sering diskusi di kampus ya, sering juga bicara sama dosen, kalau di kelas itu aktif dan memang kelihatan ya, mungkin dari nilainya, dari keaktifannya, pemahamannya. Nah, silahkan kalau bisa seperti itu akan lebih bagus lagi ya. Nah, itu poinnya, membuat kualitas penulisan dari naskah skripsi kamu menjadi semakin bagus karena teman kamu yang katakanlah orang awam ini bisa memahami naskahnya. Kalau orang awam saja sudah bisa memahami naskah kamu, insya Allah ya, semoga dosen pembimbing yang sudah punya pengetahuan, pengalaman, ya, keterampilan, akan juga lebih mudah memahami itu. Nah, ini ya, satu cara yang mudah, yang sederhana sebenarnya, yang mungkin kita nggak sadari. Tetapi ya, harus dimulai dengan kerendahan hati, terbuka, nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak perlu ada negativity. Wah, nanti gua gimana dong? Nanti kalau dibaca orang lain jadi gua malu gitu ya. Nggak perlu. Makanya saya juga nggak minta kamu kirim ke orang yang nggak kamu kenal gitu ya. Tentu kamu harus nanya ke orang yang kamu tahu, kamu kenal baik, dan mereka mau bantu kamu. Demikian juga sebaliknya. Kalau dia lagi skripsi juga ya, atau nantilah kalau dia mau skripsi atau dia sudah selesai skripsinya misalnya gitu ya, kan lebih bagus. Apalagi kalau dia memang udah selesai skripsinya ya, atau kakak kelas kamu. Nah, tentu kakak kelas yang mungkin udah deket ya, kalau udah lulus kemudian suruh baca, mungkin dia udah kerja atau udah di luar kampus gitu. Paling pas pada temen lah, pada kolega. Nah, itu adalah cara yang bisa kalian tempuh ya, dengan terbuka, dengan masukannya. Tentu masukan tadi ya, utamanya adalah pada mudah tidaknya dimengerti naskah itu. Karena kalau kualitas aspek substansi, bisa saja nanti itu porsinya dosen pembimbing. Nah, gitu ya. Cara mudah kan? Simple untuk meningkatkan kualitas penulisan dari naskah kamu ya, agar mudah dipahami dengan bantuan dari teman kamu. Bukan membuatkan, bukan ngerjain skripsi kamu gitu ya, tetapi dengan memberikan masukan, memberikan kritik yang konstruktif terhadap naskah kamu. Semoga masukan ini bisa memberikan manfaat ya buat kamu, dan jangan berkecil hati, terbuka aja. Karena dengan diberikan masukan di tempat oleh teman-teman kamu yang lain, akan saya jamin ya, kalau orang lain tahu akan lebih mudah kamu kemarin menulis, tahu ide-idenya, hubungan antar paragrafnya akan lebih ada benang merahnya gitu ya, lebih kohesif, lebih koheren juga, lebih mudah dipahami. Demikian, semoga bermanfaat. Nah, tadi yang belum memutuskan untuk subscribe, silahkan sekarang subscribe ya. Kalau melihat video ini value-nya bagus, jangan lupa tekan tombol like ya. Sebarkan juga buat teman-teman kalian yang pasti butuh nih informasi ini. Terima kasih banyak, sukses buat kamu dalam menyelesaikan skripsi kamu. Atau mungkin yang melihat ini lagi nyelesain tesis atau disertasi. Sukses ya Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Sampai ketemu di video-video saya
yang lain. Terima kasih banyak.